Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan codingan dari praktikum 3. Jadi langsung saja untuk menghabiskan waktu. Yang pertama itu seperti biasa ada include GL glut H. Jadi ini untuk mengimpor file header glut yang diperlukan untuk membuat aplikasi grafis menggunakan OpenGL. Jadi ini sangat diperlukan untuk membuat atau menggunakan OpenGL. Selanjutnya ada void garis. Ini membuat fungsi yang bernama garis yang akan digunakan untuk menggambar beberapa poligon. Dan GL color 3F ini untuk menentukan warna untuk poligon pertama dengan nilai RGB 0.0, 1.0, 1.0 yang merupakan warna cyan. Nah, selanjutnya itu GL begin polygon. Ini untuk menandakan bahwa kita telah mulai menggambar dalam mode polygon. Ya, selanjutnya itu GL vertex 2F. Jadi setiap GL vertex 2F ini menentukan koordinat titik dari sudut poligon pertama, dan GLN ini ditandai bahwa kita telah selesai menggambar poligon pertama. Dan langkah serupa itu dilakukan dengan dua codingan di bawahnya. Ini untuk segitiga dan ini untuk poligon. Nah, adapun void resize ini untuk membuat fungsi resize apabila displaynya itu menangani perubahan ukuran. Dan if ini jika lebar lebih besar atau sama dengan tinggi, ini mengatur viewport menjadi persegi panjang. Selanjutnya yaitu else. Jadi jika tinggi lebih besar daripada lebar, maka viewportnya juga menjadi persegi panjang. Yaitu selanjutnya itu void display, yakni ini membuat fungsi display yang akan dipanggil untuk menampilkan hasil gambar. Dan GL clear ini untuk membersihkan layar dengan menghapus buffer warna. Selanjutnya itu garis, memanggil fungsi garis untuk menggambar poligon. Dan good swap buffers ini untuk menukar dua buffer yang telah digambar sehingga gambar dapat ditampilkan. Dan yang selanjutnya yang paling penting juga ini in main, karena ini merupakan fungsi utama dari programnya. Ini glut init, jadi ini untuk menginisialisasi glut dengan argumen command lainnya. Dan glut in display mode, glut double dan glut RGB ini untuk mengatur mode tampilan ke mode double buffer dan warna RGB. Dan selanjutnya itu glut in Windows position. Jadi ini untuk menentukan posisi awal dari displaynya. Dan yang keempatnya ini glut in Windows size, ini untuk menentukan ukuran displaynya. Dan ini 47 glut create window praktikum 3. Jadi ini merupakan nama dari display ketika ditampilkan atau dijalankan. Dan selanjutnya itu GL clear color, ini untuk menentukan warna latar belakang displaynya. Dan glue auto 2 dimensi ini untuk menentukan atau mengatur sistem koordinat ortografis 2 dimensi. Selanjutnya glut idle func display, glut display func. Ini merupakan untuk mengatur display sebagai fungsi yang akan dipanggil saat idle dan untuk menampilkan gambar. Dan selanjutnya itu ada glut resize func atau resize. Jadi ini untuk mengatur fungsi resize sebagai fungsi yang akan dipanggil saat jendela atau displaynya ini diubah ukurannya. Selanjutnya ada glut main loop. Jadi untuk memulai loop utama glut untuk menjalankan aplikasi. Dan yang terakhir itu ada return 0. Jadi ini mengembalikan nilainya ke 0 sebagai tanda bahwa programnya itu berjalan dengan sukses. Nah, karena praktikum 3 itu ada 2, jadi kita lanjut ke kode berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke codingan kedua dengan menampilkan output seperti ini. Nah, ada 5 kotak dengan membentuk X. Jadi yang pertama itu include Windows H. Jadi ini untuk mengimpor file header Windows yang mungkin diperlukan
karena implementasi GLUT pada sistem Windows. Jadi itu ada include GL GLUT H, ini mengimpor file header GLUT yang diperlukan ketika menggunakan OpenGL. Nah, di sini saya menandai juga dengan garis miring 2 karena garis miring 2 itu menandakan bahwa tulisan ini tidak akan terbaca. Jadi define window ini mendefinisikan lebar jendelanya 640 dan ini tinggi jendelanya 480. Dan sini void display membuat fungsi display yang akan ditampilkan untuk menampilkan hasil gambar. Dan ini GL clear color AF. Ini merupakan untuk mengatur warna latar belakang menjadi hitam. Di sini juga saya tandai dengan garis miring 2. Dan ini GL clear. Ini untuk menghapus buffer warna dengan membersihkan layar. Selanjutnya ada GL push matrix. Ini menyimpan matriks transformasi saat ini ke dalam tumpukan matriks. Dan selanjutnya itu GL translate F. Jadi ini saya tandai juga dengan garis miring 2 untuk memindahkan titik pusatnya ke tengah. Di sini juga saya memberikan garis miring 2, gambar kotak pertama yaitu merah dengan menggunakan fungsi GL begin dan GL end. Ini untuk menandakan bahwa kita akan memulai menggambar kotaknya. Dan GL vertex 2F nya ini untuk menentukan koordinat vertexnya dengan sumbu XY. Jadi ini sudah saya tandai juga dengan garis miring, yakni puncak kiri, puncak atas, puncak kanan, dan puncak bawah. Selanjutnya itu GLN. Ini menandakan bahwa kita telah selesai menggambar kotak pertama. Dan selanjutnya lagi itu kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ini GL translate F untuk memindahkan titik pusat ke kanan atas. Jadi jadinya itu kotak kedua hijau. Ini untuk menandakan bahwa kita akan mulai menggambar kotak kedua yaitu hijau. Dan ini untuk menentukan titik koordinatnya yang sudah saya tandai dengan garis miring 2, puncak kiri, puncak atas, puncak kanan, dan puncak bawah. Dan juga ini GLN untuk menandakan bahwa kita telah selesai menggambar kotak kedua. Adapun kotak ketiga dan keempat serta kelima ini yang perlu dilakukan itu memindahkan titik pusatnya ke kiri atas, ini ke kiri bawah, ini dan ke kanan bawah. Kurang lebih semuanya sama, GL begin dan diakhiri dengan GLN. Nah, kita lanjut ke itu GL pop matrix. Jadi ini untuk mengambil matriks transformasi terakhir dari tumpukan. Dan GL flashnya ini untuk memastikan bahwa semua perintah OpenGL yang tertunda dieksekusi. Jadi ini akan menghasilkan atau menampilkan gambar. Dan selanjutnya ada void reset. Ini untuk membuat fungsi reset menangani apabila ada perubahan ukuran display. GL viewport ini untuk mengatur viewport sesuai dengan ukuran jendela yang baru. GL matrix mode ini memilih mode matriks proyeksi. GL load identity ini memuat matriks identitas ke dalam matriks proyeksi. Dan glue auto 2 dimensi untuk menetapkan sistem koordinat ortografis 2 dimensi dengan batasan pada -1 hingga 1 di kedua sumbu X dan sumbu Y. Ini GL matrix mode, GL model view. Jadi ini memilih mode matrix ke model view. Dan seperti kodingan-kodingan sebelumnya yakni in main, ini merupakan fungsi utama program. Ini merupakan sebuah kodingan yang menginisialisasi GLUT dengan argumen command lainnya. Yang ini untuk mengubah tampilan ke mode single, buffer, dan ke mode RGB. Ini untuk mengatur ukuran Windows-nya. Untuk mengatur ukuran displaynya. Ini untuk mengatur nama displaynya ketika telah dijalankan.
Dan selanjutnya itu display func, trace func. Jadi ini untuk menampilkan gambar, dan yang ke ini receive func ini untuk sebagai fungsi yang akan dipanggil saat jendela atau displaynya itu diubah ukurannya. Dan yang selanjutnya ada gloat main loop. Jadi untuk memulai loop utama aplikasi gloat dalam menjalankan codingannya. Dan return 0 untuk mengembalikan nilainya ke 0 sebagai tanda bahwa codingannya itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.